Setelah sukses mengawali usaha transportasinya di Kota Malang, Jawa Timur, lalu kemana saja usaha PO Bagong DKK Makmur ini melebarkan sayapnya? Yuk kita beralih keluar Pulau Jawa. Pada tahun 1998, PO Bagong dipercaya oleh PT Newmont Nusa Tenggara, sekarang sudah berganti nama menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, PO Bagong dipercaya sebagai penyedia layanan angkutan pekerja tambang. Di spek tambang, PO Bagong memakai sasis Mitsubishi FE744x4 memuat 36 penumpang. Dengan memakai bis penggerak 4x4 memberikan traksi maksimal di berbagai kondisi jalan, memungkinkan kendaraan untuk melewati lumpur, pasir, dan batuan dengan mudah di medan pertambangan ataupun perkebunan. Seperti contoh dalam video ini, laju bis Bagong di medan jalan licin dan berlumpur dan skill pengemudi yang mumpuni. Pada 30 Maret 2023 lalu, PO Bagong melayani angkutan lintas batas negara atau ALBN, yaitu trayek Kupang Dili. Bis medium yang diluncurkan PO Bagong ada dua varian eksekutif. Bis 26 kursi berfasilitas toilet dan bis 30 kursi tanpa toilet. Harga tiketnya dibanderol Rp350.000. Di trayek ini PO Bagong beroperasi dengan jadwal terbatas, yaitu dengan keberangkatan 2 kali sehari, yaitu dari Kupang pukul 5.30 dan 6.30 waktu Indonesia Tengah, berangkat dari Terminal Bimoku, serta dari Dili pukul 7 dan pukul 9 berangkat dari Timor Plaza. Di trayek Kupang Dili ini tidak satu operator saja. Damri menyiapkan 2 unit bis medium long AC dan PO Bagong menyiapkan 3 unit bis. Sedangkan dari pihak Timor Leste menyiapkan 5 bis. Jadi total 10 bis dipersiapkan untuk trayek Kupang Dili maupun sebaliknya. Tak puas berbisnis transportasi di NTB dan NTT, pada tahun 2001 PO Bagong merambah bisnisnya ke Kalimantan Selatan dan terus berkembang sampai ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Di Pulau Kalimantan ini bisnis usaha PO Bagong sangat spektakuler. Selain berbisnis sebagai penyedia layanan angkutan pekerja tambang, PO Bagong di Kalimantan juga merambah ke bisnis bis kota di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di wilayah Banjar Bakula. Dengan menjadi operator bis kota Trans Banjar Bakula, orang Banjar Bakula menyebut bis ini sebagai bis Tayo Hijau. Pada launching awal, total bis Trans Banjar Bakula milik PT Bagong DKK Makmur ini yaitu sebanyak 75 unit. Layanan ini diresmikan pada tanggal 22 Desember 2021 lalu. Namun, layanan ini baru pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Februari 2022. Informasi yang beredar, total bis Bagong di pertengahan tahun 2024 di seluruh wilayah Kalimantan dari berbagai jenis bis kurang lebih sekitar 1.500 unit. Tak hanya di Kalimantan, PO Bagong merambah ke Sumatera, Sulawesi, dan Papua. PO Bagong mencengkeramkan pengaruhnya di Sulawesi, yaitu ikut menjadi operator bis BRT Trans Kota Palu, Sulawesi Tengah yang diresmikan di halaman Wali Kota Palu, diluncurkan 20 September 2024, kemudian beroperasi untuk umum tanggal 1 Oktober 2024 lalu, melayani 5 koridor yang menghubungkan bandara, terminal, dan pelabuhan dengan pusat kota. Bis Trans Kota Palu ini berkapasitas 30 penumpang lebih, beroperasi setiap hari mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.
PO Bagong di akhir tahun 2023 lalu melebarkan sayapnya di Pulau Batam, bekerja sama dengan Pemkot Batam menjadi operator bis Trans Batam. Seremoni peluncuran bis baru ini berlangsung di Batam Center pada Jumat sore 29 Desember 2023 lalu, dihadiri oleh Wali Kota Batam dan pejabat terkait lainnya. Total armada bis Trans Batam kepunyaan PO Bagong ini sebanyak 20 unit. Bis Trans Batam memakai skema by the service atau BTS. BTS merupakan skema pembelian layanan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan subsidi pelayanan transportasi publik yang bekerja sama dengan pihak swasta atau operator armada. Pemerintah Kota Batam menjalin kerjasama dengan PT Bagong DKK Makmur sebagai mitra operator. Artinya, perjanjian skema BTS antara Pemkot Batam dan PO Bagong yaitu yang menyiapkan operasionalnya mulai dari BBM, solar, sopir, perawatan, pemeliharaan, semuanya dari pihak perusahaan PO Bagong. Sedangkan Pemkot Batam atau Dishub Batam hanya membayar jasa layanan saja kepada PO Bagong. Dishub Batam mengalokasikan 16,5 miliar rupiah melalui APBD 2024 untuk memberikan subsidi kepada Trans Batam. Subsidi ini akan dihitung berdasarkan per kilometer jarak tempuh. Dengan muatan kosong atau penuh tetap dibayar harga per kilometernya adalah 12.000 per kilometer. Bis Trans Batam yang dioperatori PO Bagong dioperasikan untuk wilayah Sekupang Batam Center sebanyak 6 unit, Tanjung Guncang 6 unit, Sekupang Jodoh 6 unit, dan cadangan 2 unit. Sebelum PO Bagong masuk dengan membawa 20 unit bis Trans Batam untuk peremajaan, sebelumnya sudah ada 65 unit bis Trans Batam. 65 Trans Batam ini akan terus diremajakan bagi unit yang tidak layak jalan. Saat ini layanan bis Trans Batam sudah dibuka sebanyak 8 koridor dari 10 koridor yang direncanakan. Dari usaha PO Bagong yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua, ada informasi di pertengahan tahun 2024 jumlah bisnya dari berbagai jenis sekitar 2.500 unit. Mungkin saat ini makin terus bertambah, jadi pantas PO Bagong, salah satu operator bis terbesar di Indonesia sebagai operator bis antar negara, antar kota, AKDP, AK, pariwisata, dan angkutan karyawan tambang yang berbasis di Malang, Jawa Timur. Kita beralih kembali ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Babak baru terjadi pada 13 Desember 2022, PO M-Trans diakuisisi PO Bagong. Sekarang M-Trans berada di bawah naungan keluarga Bagong divisi Akap, namun merek dagangnya tetap menggunakan nama M-Trans. Sang pemilik PO M-Trans, Rozi Yulianto, tetap menggawangi perusahaan sebagai manajer operasional. Atas akuisisi ini tidak ada yang berubah baik fasilitas maupun pelayanan. M-Trans terus ekspansi menambah unit bis baru. Sedangkan Bu Aprilia Delestari ditugaskan sebagai manajer operasional di divisi pariwisata PO Bagong Biru. Demikianlah mengguritanya usaha PO Bagong, salah satu PO terbesar di Jawa Timur. Sampai jumpa di video berikutnya.